Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, wa qala fi du'a rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitabi wa nutqa bis-shawabi wa 'amala bis-sunnati wal kitab. Allahumma iftah lana abwaaba 'ilmi wa zidna 'ilma wa fahma wa alhiqna bis-shalihin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bi hikmatika wa anshur 'alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, alhamdulillah, para jemaah yang saya hormati, pada kesempatan ini kita bersama-sama bisa berkumpul kembali dalam pengajian rutin kita, dan mudah-mudahan setiap langkah per langkah kita masih diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahsanil jazaa, dengan ganjaran yang terbaik, dan mudah-mudahan niat kita untuk senantiasa berthalabul ilmi ini menjadi salah satu ciri kita dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dikehendaki baik di hidup di alam dunia ataupun dikehendaki baik ketika nanti kita datang ke negeri akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena memang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada salah satu ciri utama, yaitu yufaqihuhu fiddin. Dia akan dipahamkan dalam masalah agama, sehingga langkah kita untuk berthalabul ilmi ini mudah-mudahan termasuk jadi ciri orang-orang yang hendak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang mudah-mudahan kebaikan itu datang bagi kita ketika kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, insyaallah kita pada malam hari ini akan membaca syarah Hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang ke-29, yaitu Al-Hikmatu At-Tasi'atu wal Isruna, hikmah ke-29, yang mana hikmah ini berbunyi, syattana bainaman yastadillu bihi au yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arrafal haqqa li ahlihi fa athbatal amra min wujudi aslihi, wal istidlalu alaihi min adamil wusuli ilaihi, wa illa famata qaba hatta yastadilla alaihi wa mata ba'uda hatta takuna al atharu hiya allati tuwassilu ilaihi. Jadi lumayan ada panjang. Hikmah yang ke-29 ini, bismillahirrahmanirrahim, syattana, jauh sekali atau berbeda sekali, bainaman, di antara orang yang yastadillu bihi, berdalil dengan Allah, au yastadillu alaihi, atau mencari dalil terhadap Allah. Perbedaan itu akan terlihat jauh antara orang yang berdalil dengan Allah, artinya dia meyakini bahwa alam itu ada, dalilnya Allah. Ini alam itu ada. Apa dalilnya? Allah. Dan dengan orang yang yastadilu alaihi, yang meyakini bahwa Allah itu dalilnya alam. Allah itu ada. Apa dalilnya? Adanya alam. Beda ya Pak ya? Ada orang yang meyakini bahwa alam itu ada, dalilnya Allah. Ada juga orang yang meyakini Allah itu ada, dalilnya adanya alam. Dari kedua tadi kita yang mana nih? Apakah nanti kita akan mulai rada-rada ngemut-ngemut ya Pak? Kita termasuk golongan yang mana? Al-mustadillu bihi, orang yang menganggap adanya alam, dalilnya itu adalah Allah. Arrafal haq, dia mengetahui sesuatu yang hak li ahlihi, untuk ahlinya hak tersebut. Artinya dia mengetahui hak sesuai dengan tempatnya. Fa asbatal amra min wujudi aslihi,
sehingga dia menetapkan segala sesuatu dari wujud asalnya segala sesuatu tersebut. Wal istidlalu alaihi, sedangkan orang yang berdalil terhadap Allah dengan adanya alam itu min adamil wusuli ilaihi, karena sababiyah dia tidak usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia belum sampai kepada Allah. Wa illa, kalaulah tidak demikian, pamata goba, maka kapan Allah hilang, hatta yastadila alaihi, sehingga ia butuh didalilkan, dia butuh petunjuk. Kapan Allah hilang sehingga Allah butuh dalil atau penunjuk yang menunjukkan Allah itu ada. Kemudian dilanjutkan lagi, hatta takuna wa mata ba'uda, dan kapan Allah jauh, hatta takuna, sehingga kebuktian al-asaru, seluruh makhluk ini itu alati tuwasilu ilahi, yang bisa menyampaikan kepada Allah atau yang bisa mendekatkan kepada Allah. Ini jadi namun secara nanti arti makna buyang itu luar biasa. Kelihatan dari yang gerut-gerutkan kening itu semakin banyak. Jadi cerita gitu ya. Nah, kita mulai aja ke sarahnya. Tapi kita akan masuk ke sarah, tetapi sesuai dengan posisi kita. Karena ya banyak sekali sarah-sarah yang ada di kitab hikam ini. Nah, insya Allah kita akan baca salah satu sarahnya, yaitu Sabtana, sangatlah jauh berbeda antara dua makhluk Allah yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Bapak mau menjadi kekasih Allah, maka golongan yang jadi kekasih Allah itu ada dua golongan. Yang satu namanya wasilin, yang satu namanya salikin. Yang wasilin yang kayak gimana? Wasilin itu orang yang sudah sampai. Yang salikin kayak gimana? Salikin itu adalah orang yang masih meniti jalan, hendak mencapai tujuan, sehingga menjadi wasilin. Istilah tasawufnya seperti itu, Pak. Ada orang yang sudah sampai disebutnya wasilin. Kalau mau Bapak namakan lagi dengan majdubin, nama itu majdub, atau murodin, atau murod. Nama istilahnya banyak, sehingga kita gak usah berdebat di masalah istilah. Artinya ada orang yang sudah sampai, satu, ini kekasih Allah. Yang kedua, ada orang yang masih berjalan agar supaya sampai ke mengenal Allah, namanya salikin atau sairin atau muridin. Itu nama lain dari salikin tadi. Maka nama itu ya walaupun berbeda tetap tujuannya satu. Jadi kita ulang lagi supaya nanti tepat-tepat buyut ini, bahwasanya makhluk Allah dari sekian banyak hamba ini ada yang dikasihi dan dicintai oleh Allah. Yang dicintai oleh Allah itu dua bagiannya. Satu namanya wasilin, yang sudah sampai dan dekat dengan Allah. Yang kedua ada salikin, orang yang masih berjalan supaya mendekat dan sampai kepada Allah. Nah, ini dua golongan ini adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu Bapak ketahui, kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, perbedaan antara wasilin dan salikin itu satana, jauh sekali. Walaupun sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sangat jauh orang yang salik dan yang wasil yang sudah sampai dengan yang salik masih berjalan? Nah, karena al-mustadillu bihi arafal haqqo li ahlihi. Dia tahu sesuatu yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, li ahlihi. Nah, jadi maknanya itu lam yasbut al-wujuda illa lahu subhanahu wa ta'ala wa ammal hawaditsu fahum adamun mahdud. Jadi kalau orang yang sudah sampai itu, dia tidak akan pernah melihat siapa-siapa makhluk selain Allah, kecuali yang dia lihat hanya Allah. Nah, sehingga ada orang yang makomnya itu udah suhud. Suhud itu melihat hanya Allahnya saja, yang lain sudah tidak dilihat. Sehingga kesadarannya itu hanya kesadaran bersama Allah saja. Ada nggak yang kayak gini? Banyak model-modelnya. Nah, namun ketika dia nanti turun
Dia udah di atas, dia turun ke bawah. Kesadaran kemanusiaannya timbul kembali sehingga dia bisa melihat yang di sekitarnya. Dia yakini bahwa yang sekitar itu ada karena Allah. Bisa dipahami banyak? Ketika kesadarannya sudah turun, dia meyakini ketika dia lihat gunung ini ada yang karena Allah. Bukan gunung jadi dalil adanya Allah, tapi gunung itu ada karena adanya Allah. Dia lihat makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Oh, itu makhluk Allah itu ada yang karena adanya Allah. Kenapa? Karena pada awalnya dia melihat segala sesuatu yang ada itu adalah Allah. Sehingga yang lain tidak akan ada kecuali diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lebih gampangnya gini, Bapak bisa melihat seluruh ruangan ini. Bapak bisa melihat ruangan ini, contoh saya meja ini. Meja ini adanya karena adanya lampu atau lampu karena adanya meja. Kan kalau kita lampu ini kita matikan semua. Kelihatan nggak mejanya? Tidak ada. Kemudian Bapak burungkan lampu. Kelihatan mejanya. Jadi meja itu karena adanya lampu atau lampu karena adanya meja. Sehingga Bapak yang mana nih? Kalau Bapak masuk satu ruangan, kan Bapak pertama nggak bisa ngelihat nih, nggak ada berarti. Kemudian dihulungkan lampu, jadi ada nggak Pak? Ada. Itu yang menjadi sababiah adanya itu karena ada lampunya atau memang ininya bisa ada sendiri? Nah, maka ini istilah atau perumpamaan bagi kita dan Allah. Artinya gini, ketika orang yang suhud, dia tuh tadinya ngelihat lampu, sehingga yang di sekitarnya dia tidak lihat. Kemudian ketika dia turunkan pandangannya, ternyata ada orang. Orang itu ada karena ada cahaya lampu. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, perumpamaan yang seperti ini perumpamaan bagi orang-orang yang sudah ahlus syuhud, orang yang sudah sampai. Karena setiap harinya dan setiap waktunya yang ia lihat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, may yajtabi, ada orang sebahagian Allah itu yang yajtabi ilaihi, ditarik oleh Allah untuk mendekat kepadanya, sehingga yang tadinya gak kenal menjadi kenal. Dan ada juga yang orang yang ditarik juga oleh Allah, wa yahdi ilaihi man yunib, dan memberikan petunjuk, memberikan hidayah bagi orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat Al-Quran itu ada dua kelas orangnya. Satu, ada orang yang ditarik langsung ke atas. Dua, ada orang yang masih berjalan dari bawah tapi dikasih petunjuk oleh Allah. Nah, untuk kelas yang pertama ini, wasilin ini adalah orang yang ditarik ke atas sehingga dia sangat makrifat dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dia lihat dalam kehidupannya sehari-hari hanyalah Allah. Kemudian ketika kesadarannya itu kembali seperti manusia biasa, dia lihat makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dan dia pasti meyakini bahwa makhluk itu ada. Dalilnya apa? Karena adanya Allah. Bisa dipahami atau tidak? Kalau kita kan dibalik. Kalau kita mah ada Allah ada tuh. Ada dalilnya mana? Adanya makhluk. Nah, kalau orang suhud enggak. Kalau orang suhud, makhluk itu ada dalilnya karena adanya Allah. Sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak? Atau rata-rata puyeng ya? Nah, pokoknya nama hari ngaji hari gampang tuluy makan rada. Nah, ini mudah-mudahan dipaparinan paham Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kenapa orang tersebut atau derajat wasilin itu sangat tinggi? Karena Pak asbatal amro min wujudi aslihi, dia menetapkan segala sesuatu dari wujud asalnya. Dia meyakini bahwa alam ini gak akan ada kalau tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alam itu ada, dalilnya adalah Allah. Dan kan alam gak akan ada kalau tidak diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga adanya alam
dalilnya adalah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami Pak? Nah, beda dengan orang yang kedua. Orang yang kedua tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma dia masih terhijab dalam hatinya. Artinya terhijab itu kayak gimana? Terhijab itu dia harus tunggu momen sesuatu baru bisa ingat Allah. Itu kayak kita ini. Artinya ketika dia melihat makhluk, itu ada beberapa momen yang bisa membuat dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ketika kita melihat satu pemandangan, karena sababiah indahnya pemandangan itu yang kita ingat Allah. Berarti kita dari bawah gak ingat menjadi ingat. Nah, ini tingkatan yang kedua. Tapi kalau orang yang dari awalnya sebelum lihat pemandangan udah lihat Allah, kemudian lihat pemandangan yang indah, gimana rasanya kira-kira? Kan dari awalnya sudah tahu Allah itu. Yang dia lihat adalah Allah, kemudian lihat ciptaannya, pemandangan yang indah itu. Maka tentu dia akan bergumam dan berkeyakinan dalam hatinya, ini yang indah ini gak akan ada kalau gak ada Allah. Tapi kalau kita yang dari awalnya pergi dari rumah masing-masing gak melihat keindahan, belum melihat keindahan, dan di jalannya kita gak ada Allah di dalam hatinya, belum berusaha dengan Allah, kemudian lihat momen itu, lihat pemandangan itu, betapa indah ciptaanmu ya Allah, sehingga kita jadi ingat kepada Allah. Ada ya Pak ya, kayak gitu ya Pak ya. Ada orang yang sebelum dikasih nikmat sudah bersyukur kepada Allah. Ada Pak? Nah, ini wasilin. Ada juga orang yang mesti dikasih nikmat baru alhamdulillah. Jadi salikin. Ada kata saya nama dia. Ada orang yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang sudah meyakini dan sudah melihat kebesaran Allah. Baru dia berucap subhanallah, masya Allah, dan lain-lain. Ada orang yang mau mengucapkan subhanallah, masya Allah, kalau melihat momen di situ Allah maha besar, sahabianya melihat makhluknya. Padahal ningali ayam guluna dua, subhanallah, masya Allah, gitu gara-gara diciptakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu. Ada ningali ayam biji guluna kan anggar hari-hari. Sampai sini bisa dipahami Pak. Nah, ada orang yang sedari awal sudah melihat Allah, ada orang yang mau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat Pak, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan kita artikan dengan mata pandangan kita ini, tetapi bi'ainil basirah, dengan mata hati, dengan basirah. Kemudian ketika Bapak nanti bertanya, kalau kita lihat Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang wasirin, orang yang makrifat, kemudian kita mau lihat Allah, itu yang dilihat ketika Allah itu nanti dalam hati itu, dengan mata hati itu apanya? Ini banyak. Ada orang yang melihat Allah itu dari af'alnya. Af'alnya itu adalah sifat pekerjaannya. Kan Bapak apalah Asmaul Husna ya Pak ya. Asmaul Husna yang 99 itu semuanya sifat af'al Allah. Sifat pada melang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam, Al-Mu'minun, Muhaimin, sampai ke bawah Ar-Rasyidus Sabur, itu semuanya sifat af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Ada orang yang melihat Allah, dilihatnya itu di dalam hati itu Ar-Rahman. Ada juga orang yang melihat bukan sifat af'alnya, tapi sifat zatnya. Wujud kita bako mukhalafatu lil hawadisi yang binafsi, sampai ke kaum mutakal liman, sampai ke bawah. Ada yang seperti itu ada. Ada juga sebahagian hamba Allah yang melihat Allah di dalam mata hatinya itu dengan zatnya. Nah, kalau zat ini sudah tidak bisa lagi kita bicarakan, logikakan. Nanti lah Bapak juga pakai, insya Allah sampai ke makom itu nanti bisa lihat masing-masing. Di situ kesampaian di dunia kayak di surga kan lihat juga. Di surga kan insya Allah ini penghuni surga semuanya insya Allah. Sehingga kalau nggak kesampaian ya di dunia, insya Allah mudah-mudahan kita lihat langsung nanti di surga. Nah, tapi perlu digarisbawahi bahwa orang-orang yang sudah wasil ini, orang-orang yang sudah
sampai ini dan melihat dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dia yang dia lihat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika dia kesadarannya turun, nah ini disebutnya halnya itu atau keadaannya itu tadali, dari atas turun ke bawah, sehingga dia masih bisa melihat makhluk lagi. Jadi kan ada orang pun dan banyak, Bapak pernah berada di kondisi yang Bapak nggak sadar di sekitar Bapak? Pernah tidak? Bapak berada di kondisi yang Bapak tuh nggak sadar yang ada di sekitar kita. Pernah tidak? Contoh, kalau Bapak lagi main HP, anteng main HP, ada orang yang lewat pun nggak tahu siapa yang lewat. Ada nggak Pak yang kayak gitu? Ada ya banyak. Itu kan main HP itu nggak nikmat-nikmat acan, atau kia punten deui. Ini mah rada jorang, tapi mudah-mudahan nggak maksud saya jorang. Ketika berjima kemudian sampai di klimaks sama istri, sampai di klimaks itu nikmat luar biasa. Kira-kira kita sadar nggak dengan keadaan yang di sekitar kita ketika klimaks itu? Kata mau ayam maling asup ke klimaks itu saat terbayar. Komo ayam ngegedor mata tangga, mereka tamu ngegedor, itu lidah banyak, itu banyak. Itu nikmat. Nah, ketika seseorang diparini makrifat oleh Allah, yang nikmatnya itu kata ulama melebihi kenikmatan yang ada di alam dunia. Kita aja ketika berjima nikmatnya luar biasa, gak sadar sekitar. Kemudian ada beberapa hamba Allah yang diparini kenikmatan bisa bermakrifat kepada Allah yang nikmatnya luar biasa, dan dia gak sadar apa yang ada di sekitarnya. Yang dia rasakan adalah nikmatnya bermusyahadah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, ketika dia sudah turun, sudah bisa lagi ke kesadaran awalnya, dia bisa melihat makhluk. Nah, dia meyakini bahwa makhluk itu ada, diambil adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mungkin makhluk ada kalau tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga adanya makhluk itu dalilnya adalah adanya Allah. Nah, kalau kita, ya mudah-mudahan termasuk saling, tapi yang mudah-mudahan saling itu syaratnya ada beberapa. Nah, ini mudah-mudahan kita terpenuhi, walaupun yang kesatu kan rada susah nih, bukan rada susah lagi, susah bisa. Karena ini memang ya mayasa, hanya orang-orang yang dikersakkan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa makom itu. Tetapi ya kita taroki saja. Jadi kalau makom wasilin itu tadali itu dari atas ke bawah supaya jadi makhluk seperti biasa. Karena kan seperti kebiasaan sehari-harinya mereka bermusyahadah dengan Allah, sehingga kan nggak seperti makhluk biasa. Nah, maka mereka tadali ke bawah. Ada orang yang taroki itu dari makhluk ingin menjadi bermusyahadah kepada Allah, yaitu kita ini. Nah, syarat yang pertamanya ialah yutobiku jami'a a'malihi ala qanuni syariah. Salikin itu wa allazi yutobiku jami'a af'alihi ala qanuni syariah. Yang disebut orang salik meniti jalan ingin bertemu dengan Allah, musyahadah dengan Allah, adalah orang yang setiap amal ibadahnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan undang-undang syariat. Apapun yang dia kerjakan sehari-hari tidak keluar dari batas syariat. Nah, ini syarat pertama untuk menjadi salikin. Jadi kalau Bapak ingin meraih gelar dari awam ingin ke salik, dari awam ingin ke salik, maka langkah pertama yang harus dilalui ialah harus seluruh tindak tanduk yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa sih seperti ulama tasawuf. Kalau ulama tasawuf itu kan yang wajib jadi kuadrat, yang sunnah hukumnya wajib, yang haram gak dikerjakan, yang makruh jadi haram, yang mubah potensinya dijadikan ibadah. Nah, ini apa ya? Yang wajib pasti dikerjakan, yang sunnah dinaikkan levelnya menjadi wajib, yang makruh dinaikkan levelnya menjadi haram, yang makruhnya dinaikkan levelnya jadi haram. Tetapi ini bukan hukum untuk umum ya Pak ya, hukum untuk diri
diri. Jadi kalau bapak udah sampai ke tingkatan itu, bapak nama saya mau nuang jenggot, memang pun haram soalnya buat diri sendiri. Jadi apa? Tidak boleh ngeharamkan ke orang lain ini mah. Ini hanya untuk diri sendiri. Nah ini satu cara untuk melatih diri agar senantiasa ada di syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat pertama untuk menjadi orang salikin adalah jami'u af'alihi, seluruh pekerjaannya sesuai dengan undang-undang syariat. Yang sunnah dikerjakan, yang makruh dijauhkan, yang wajib apalagi dikerjakan, yang haram apalagi ditinggalkan. Itu syarat pertama untuk menjadi salikin. Syarat yang kedua, wa yulazimul aurat, selalu melazimkan wirid, mewazimkan zikir. Wirid itu apa? Wirid itu adalah bacaan-bacaan yang datang dari Rasulullah SAW atau diberi oleh gurunya, kemudian dia mulazamah, dia baca istiqomahkan dan tidak pernah tertinggal. Makanya katakannya Rasul, kalau ada orang man nama an hizbihi, ada orang tertidur malam kemudian lupa baca hizib. Hizib itu adalah doa atau zikir yang sering dibaca. Kalau doa zikir yang jarang dibaca namanya wirid atau zikir. Tapi kalau sudah lazim dibaca namanya jadi hizib. Bisa dipahami banyak. Nah katakannya Rasul, kalau ada orang yang malamnya lupa baca hizib, berarti wirid yang biasa dia lakukan. Pokoknya bapak udah lazim, udah istiqomah sebelum tidur waqiah, atau sebelum tidur baca Al-Kahfi. Itu diamalkan oleh bapak deh. Sampai berapa hari 20 tahun. Ulang berapa hari Pak? Kalau udah jadi hizib itu harus tahunan. Udah 5 tahun, udah 10 tahun. Malam itu bapak tertidur tunduk, kuat, maka ketika itu dia baca di pagi harinya, maka nilainya tetap sama, katakannya. Nah, ciri kedua dan syarat kedua untuk menjadi salikin, selalu bermulazamah membaca aurat atau zikir. Nah, yang dibaca mau yang panjang mangga, yang pendek silahkan. Mau sholawat mangga, mau zikir saja mangga. Yang penting ada auratnya, ada zikirnya. Makanya kan kalau orang-orangnya termasuk guru-guru saya itu sebelum meninggal itu minimal kita punya istiqomah zikiran. Yang kalau ditanya munkar nakir, zikir kamu dulu istiqomah apa, punya jawaban. Nanti kalau bapak dikira-kira kemudian ditanya nih ketika masuk kubur sebadanya manrobuka dan lain-lain, kemudian malaikat nanya, kamu dulu zikir di alam dunia yang istiqomah apa? Udah ada belum pak jawabannya? Insya Allah bapak-bapak ini maksudnya udah ada. Insya Allah. Nah, jadi syarat kedua untuk menjadi salikin itu mulazamah zikir. Entah itu baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ternyata Allah. Ini penting mulazamah saja. Jadi istiqomah. Nah kemudian wa yusahihu wa yuhasinul a'mala sholihati dhahiran wa batinan. Selalu memperbaiki, selalu mengevaluasi dan meningkatkan kualitas amal-amal soleh baik secara zahir ataupun batin. Yang biasanya sholat itu rada-rada cepat, selalu sholat hari ini itu lebih baik daripada sholat yang kemarin. Kemudian sholat kita bacaan Quran kita yang hari ini itu harus lebih baik daripada bacaan Quran kita yang kemarin. Khusyuknya sholat kita yang hari ini itu harus lebih khusyuk dari sholat kita yang kemarin. Selalu mengevaluasi dan memperbaiki amalan zahiran wa batinan. Dan yang terakhir, wa tahta tarbiyati mursyidin, ada guru yang membimbingnya, yang disebut guru mursyidnya. Gimana Kak? Karena nanti ketika dia mau bertanya hukumnya ke siapa lagi kalau bukan ke guru. Jadi 4 syarat untuk menjadi orang salih. 1, tunduk tanduknya sesuai dengan undang-undang syariat. Yang kedua, lagi dari itu kan, mulazamah
istiqomah berzikir. Yang ketiga, selalu memperbaiki, mengevaluasi, meningkatkan kualitas amal soleh zahir dan batin. Yang keempat, di bawah bimbingan seorang guru. 4 ini Bapak lakukan, Bapak meniti jalan, insya Allah Bapak termasuk ahibbaullah. Ahibbaullah itu kekasih Allah. Nama lainnya ahlullah. Ahlu itu kan artinya keluarga. Tapi karena Allah nggak ada zuriatnya, maka kita sebutnya ahlullah, keluarga Allah. Jadi kita maknakan ahlullah itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai sini bisa dipahami. Nah, jadi perbedaannya sangat lebih jawabannya antara salikin sama wasilin. Apa alasannya? Nah, nanti insya Allah kita akan bahas. Tapi sebelum kita bahas itu, enggak ada pertanyaan dulu atau tidak? Atau mau menambahkan dulu enggak? Tapi ini bisa dipahami dulu atau tidak? Dari uraian tadi banyak. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan banyak. Kenapa yang wasilin tadi? Nah, kita masuk lagi ke kalam hikmahnya Sayyidina Athaillah Kasakandari. Tadi ada orang yang menganggap bahwa alam ini ada, dalilnya adalah adanya Allah. Ini yang sudah nyampai. Tapi ada juga orang yang menganggap, berkeyakinan bahwa Allah itu ada, dalilnya adalah adanya alam. Nah, kenapa bisa jadi beda? Padahal kan dalam kehidupan sehari-hari kan gak beda. Contoh gini, Mbak. Kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, batang yang menunjukkan akar atau akar yang menunjukkan batang, Mbak. Kalau Bapak tahu batang, mesti tahu akar. Kalau Bapak tahu akar, mesti tahu batang. Menurut Bapak, kita tahu akar dulu baru tahu batang, atau tahu batang kemudian tahu akar? Dua-duanya sama. Tahu akar ya tahu batang ya tahu akar. Atau Bapak punya buah, buahnya dulu, buahnya yang menunjukkan ada pohonnya, atau pohonnya yang menunjukkan ada buahnya? Sama aja kan banyak. Bapak mau tahu Bapak punya buah jeruk, berarti Bapak tahu berarti buah jeruk ini berasal dari pohon. Kemudian Bapak punya tangkal buah, tapi tangkal jeruk, tapi nggak ada jeruknya. Bapak pun punya keyakinan bahwa nanti suatu saat akan menghasilkan jeruk. Sama nggak kira-kira? Bedanya apa? Kalau misal gini, pandangan praktis secara terakhir ya, kalau saya melihat pohon berharap ada jeruk, tapi ada jeruk, saya ingin bisa ada pohonnya, nggak mungkin jeruk itu tanpa pohon. Iya. Pemandangan saya tidak salah mungkin. Iya. Atau kalau jeruk mungkin ya, kalau jeruk bisa gini, kalau ada jeruk saya yakin ada pohon, tapi kalau ada pohon saya belum yakin ini buah-buahan atau buahan. Okelah. Ada sumber mata air sama ada alirannya, sungainya. Bapak tahu sungai pasti kan yakin ada sumbernya. Bapak tahu sumber pasti tahu ada nanti alirannya. Sama aja atau beda? Nah, ini kan nggak bisa lagi dielah ini mah. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari kan sama aja. Tetapi kok tadi tahu Allah pasti tahu alam pasti tahu Allah. Tapi kok nilainya jadi beda? Kan kita dari banyak. Tapi kan dalam kehidupan sehari-hari nilainya sama. Karena nanti orang-orang yang salikin, dalil dan hujahnya tidak sekuat dalil dan hujahnya orang wasilin. Apa yang membuat dalil mereka lemah orang-orang salikin? Mereka mendalili sesuatu yang hakikatnya tidak ada, dipakai dalil menjadi dalil sesuatu yang hakikatnya wajib ada. Itu gagalnya di situ. Paham tidak? Contoh gini, alam itu kan hakikatnya tidak ada. Kenapa? Karena memang dia tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Kok barang yang hakikatnya tidak ada bisa jadi dalil untuk barang atau zat yang adanya itu wajib?
Kan gagalnya di situ, Pak. Bisa dipahami banyak. Allah itu kan wajib ada, mustahil nggak ada. Sedangkan alam itu wajib ada atau enggak, Pak? Atau gini aja lah, Bapak ini wajib ada atau tidak? Kan kita ini nggak wajib ada, kan kebenaran ya teger ada. Dan Allahnya iroda, Allahnya ingin kita diadakan sehingga kita ada. Nah kata ulama tasawuf ini dalilnya batal. Kenapa? Kok yang nggak ada bisa jadi dalil untuk yang ada? Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami ya? Nah makhluk ini kan sebenarnya tidak ada. Kok tidak ada? Karena mau disebut ada gimana? Dia mengadakan diri sendiri nggak bisa. Saya itu ada atau tidak? Nah kalau Bapak mau berbicara hakikat, kita ini nggak ada. Terus kenapa kita disebutnya ada? Karena kita minjem aja bahasa ada itu. Kalau kita disebut ada, maka kan kita mesti bisa mengadakan diri kita sendiri. Bisa nggak kita mengadakan diri kita sendiri? Ya nggak bisa. Dan kita mesti ada yang mengadakan. Nah sebenarnya makhluk ini nggak bisa mengadakan diri sendiri. Berhubung dia nggak bisa mengadakan diri sendiri, dia diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok yang diadakan dijadikan dalil bagi yang mengadakan? Biar gampangnya gini, batalnya itu kelihatan kayak gini. Ada orang yang bikin minuman ini, ini kan jadi petunjuk orang tersebut ada, karena kan barangnya ada. Kalau barangnya nggak ada, dalilnya masih ada nggak? Hilang. Tapi orangnya tetap ada nggak? Itu gagal di situ. Paham tidak maksud saya? Kan kebenaran alam ini lagi ada. Ini kebenaran orang yang mau bikin ini, sehingga bisa dijadikan dalil yaitu ada. Gimana kalau dia nggak mau? Jadi ininya nggak ada. Orangnya tetap ada, Pak. Dalilnya ada, nggak ada jadinya. Paham maksud saya? Nah itulah perbedaan antara orang salikin dan wasil. Nah sehingga kemudian kenapa juga kita menjadikan mau ketemu Allah, mendekatkan diri kepada Allah butuh dalil. Makanya kan orang ngapain jadikan alam sebagai dalil kepada Allah? Yang butuh dalil itu kan sesuatu yang tidak ada. Allah itu udah ada, kenapa harus dicarikan dalil? Kemudian kenapa Allah itu harus dituju, harus mendekat kepada Allah? Emang Allah jauhnya kapan? Paham tidak? Nah inilah kenapa orang-orang yang masih salikin kan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa mereka levelnya kalah dengan wasilin? Karena mereka menuju mendekat dengan Allah, nanti bisa dipatahkan. Nah emang Allahnya jauh gitu? Kan gitu teman-teman. Marilah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah pertanyaan saya, Allahnya jauh atau dekat, Pak? Kan ada istilah gitu, biasanya kalau ada ustaz kan berbicara, mari sama-sama kita membaca ini, baca ini, agar kita semakin mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, Allahnya jauh atau dekat? Jadi kapan Allah menjauh sehingga kita harus butuh sesuatu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Tetapi memang prosedurnya gitu dalam syariat itu. Nah kenapa mereka kelihatan jauh dengan wasilin? Karena wasilin sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dipahami atau tidak? Atau tanpa riyad? Ya saya itu nggak apa-apa. Riyad yang ngaji itu bisa menjadi kiparat atas sebuah perbuatan dosa yang kita lakukan. Yang ngaji itu insya Allah nggak ada yang rugi. Nah Pak, sebelum tambah riyad maka ditaruhkan dulu. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari dua golongan tadi yang dicintai oleh Allah, ada wasilin, ada salikin. Ya. Kalau tadi wasilin istilahnya bahwa itu udah jelas dari atas Allah. Nah kalau yang salikin, kalau menurut saya tadi itu kalau dilihat dari cerita yang Ustaz sampaikan tadi ada ini golongan yang butuh pembuktian dulu, baru dia yakin kalau Allah ada. Begitu saya. Ya. Jadi orang salikin itu butuh pembuktian, butuh dalil sehingga merasakan kehadiran Allah. Nah,
Sehingga kan nanti kata orang-orang Muslim, nah emang Allah nggak ada gitu sehingga harus butuh dalil. Nah itu kenapa disebut beda gitu. Maka ada lagi Pak? Alhamdulillah Pak penambahan. Maka Pak yang lain misalnya bisikan dari bapak-bapak makan karena pengalaman dan uyahnya udah banyak gitu, sehingga kalau berbicara itu kan langsung bundel gitu. Maka saya sangat nunggu sekali. Maka ditambahkan atau ada pertanyaan Pak? Atau cekap ini Pak? Asal masih penasaran. Nah tapi ya memang dua-dua ini sama-sama sulit ya Pak. Sama-sama sulit. Jadi kalau tingkat pertama yang memang itu dikersakan oleh Allah, di tingkat pertama itu kan ditarik oleh Allah, sehingga yang memulai memperkenalkan diri itu Allahnya. Jadi tingkat pertama itu yang memulai memperkenalkan diri itu adalah Allahnya. Nah ini kan orang-orang kayak ini orang pilihan. Nah kalau model-model kita ini, nah kita yang berusaha untuk mengenal Allah, sehingga kan langkahnya banyak. Nah dari sekian banyak langkah itu tetap Syekh Abdul Wahab Asy'arani itu dalam kitabnya Minhajus Saniyah mengatakan langkah awal harus bertobat dulu dari setiap dosa. Nah tobat yang kita lakukan dari setiap dosa itu jangan jibe. Kalian masuk kebiasaan. Ari dosa nasurur ngerentet, ari tobatnya aku hayang sakali. Gak bisa. Orang tobat itu mesti istiqomah. Jadi kalau Bapak punten punya dosa A, ini golongan besar unggul dosa. Catat ke Bapak, saya pernah dosa besar ini aja. A, B, C, D. Hari pertama Bapak tobatkan yang A. Hari kedua Bapak tobatkan yang B. Terus C, C, D sampai K beres. A saking banyaknya bika bohong, itu dosa itu gede udah pernah dilakukan. Kalau sudah tidak tahu ya kita minta maaf aja kepada Allah. Pokoknya mah dosa yang saya tahu dan dosa yang tidak saya tahu, dosa yang sengaja ataupun tidak, ya minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beres dari golongan dosa besar, maju ke dosa kecil. Terus contoh dosa kecil. Beres dari dosa kecil, ada lagi nggak Pak tobatnya? Ada dari hal-hal yang makruh. Makruh ada dosanya nggak tidak? Makruh ada dosanya nggak? Tidak ada. Tapi kalau Bapak levelnya udah naik, korobin, makruh itu berdosa. Kalau Bapak levelnya udah salikin, yang makruh itu mesti ditobati, mesti ditinggalkan, mesti ditobati. Kemudian ada lagi nggak Pak kira-kira? Beres makruh, Bapak yang haram sudah, yang besar sudah, yang kecil sudah, yang makruh sudah. Ada lagi nggak Pak kira-kira? Ada. Mana menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan hal yang mudah, ubah, nggak dipakai untuk ibadah. Berarti kan goplah itu lupa, lalai, tobati. Nah kemudian di akhir, setelah semakin banyak, Bapak nanti ada perasaan dalam hati, alhamdulillah sekarang saya sudah bersih dari dosa dan semakin mendekat kepada Allah. Perasaan kayak gitu tobati juga. Sehingga tobat lebih kaya ila ayyamudah dugikan Allah. Itu langkah pertama untuk kita yang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan dianggap susah bertobat itu, ya coba seperti kanjeng Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Apa Pak yang tersirat dari kata-kata itu? Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini sudah mendolimi diri saya. Apa itu? Al-i'tiraf, pengakuan diri salah. Jadi kalau Bapak beristighfar ke Allah harus sama, harus ada pengakuan diri salah. Yang kedua, kanjeng Nabi Adam itu ketika kalau bahasa kasarnya diusir dari surga, itu tuh dalam kitab Hasyiah Shawi, salah sumi'ati sanatin, 300 tahun layar pa'u roksahu ilas sama, gak pernah mengangkatkan kepala ke langit. Kenapa? Haya'an minallah, izin kamu.
artinya ngerasaka duhu. Kalau Bapak kumpulkan di dalam Hasyiah Shawi juga, kumpulkan seluruh makhluk dunia ini, kemudian nangis bareng-bareng, itu gak akan mengalahkan banyaknya tangisan Kanjeng Nabi Daud. Terus kalau Kanjeng Nabi Daud tangisannya dikumpulkan dengan tangisan seluruh makhluk di alam dunia, gak akan kalah banyak dengan tangisan Kanjeng Nabi Adam. Saking ku nyesal. Nah sehingga satu harus ngaku dosa, dua harus menyesal, yang ketiganya punya iktikad tidak akan mengulangi hal yang sama. Walaupun besok lagi itu deh, kapan lagi orang lagi itu, aku ngalamin sunnah, gitu dari kan. Tapi ketika taubatnya kamu harus punya keyakinan dan meminta pertolongan kepada Allah. Kita itu menghindar sekuat tenaga dari perbuatan maksiat. Sehingga Allah nanti di situ memperlihatkan, tuh kan, kamu hanya sekedar punya keinginan yang menjadikan itu aku. Kita ingin terhindar dari maksiat, jadi kita bisa. Dan tetap butuh pertolongan Allah. Makanya kenapa di Al-Quran itu disatukan na'budu nasta'in. Kami mau nyembah dan kami juga harus minta tolong. Bukan kami nyembah kita istighfar, enggak. Kita nyembah, kita sabar, enggak. Tapi disatukannya kita nyembah, kita ibadah, dan kita meminta pertolongan. Dan andalkan diri sendiri gak akan bisa. Butuh pertolongan Allah. Nah makanya kenapa kita yang mau tobat rasa-rasanya susah ya Pak ya. Kalau lihat rentetan tadi, susahnya luar biasa. Tetapi kalau sudah dibantu oleh Allah, siapa yang bisa menghalangi? Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Kalau Allah yang udah bantu, berapa banyak pun jumlah kamu seperang, gak akan ada yang bisa mengalahkan. Artinya kalau Allah yang sudah bantu, insya Allah apapun kesulitannya pasti akan terasa. Sampai sini bisa dipahami. Mudah-mudahan kita sampai sini jadi salikin. Dan mudah-mudahan di hari nanti, di suatu saat nanti Allah berkenan menjadikan kita orang-orang yang wasidin, orang-orang yang bisa bermusyahadah kepada Allah, sehingga termasuk dalam kategori satu hadis, beribadahlah kepada Allah seperti dilihat oleh Allah, atau beribadahlah kepada Allah seperti melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dua-duanya ini kira-kira pangkat mana ini? Kalau orang yang ibadah seperti dilihat, itu pangkatnya salikin wasilin. Salikin wasilin. Atau orang yang ibadah seakan melihat. Kalau ini tentu loh. Yang kedua wasilin, yang seakan-akan melihat. Kalau seakan-akan dilihat, salikin wasilin. Ya nggak tahu bicara asuh kalinya sebenarnya. Nah ini langkah yang dua ini juga kan kita nggak bisa ya Pak. Nah ini sudah termasuk golongan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang sudah ihsan dalam beribadah. Ya mudah-mudahan kita kalau nggak ke muraqabah ya mudah-mudahan ke musyahadah. Musyahadah pangkatnya wasilin, ya kita berusaha menjadi salikin sehingga ya minimal kita seakan-akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makomnya salikin. Kalau orang yang sudah musyahadah, wakomnya wasilin. Yang pengintan kita luka biasa, mudah-mudahan sing ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya sing diberikan isti'anah, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dituntun dengan taufik dan hidayahnya, sehingga mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang pilihan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Pengintan sampai riwayat al-Qadiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.